Sebenarnya Perindapan itu kota suci ya, kayak ngejuk itu sebenarnya nggak boleh. Karena Perindapan itu adalah tempat kelahiran dari Dewa Krishna ya. Dianggap itu kayak lelucon seperti gitu. Sebenarnya itu kurang baik. Om Swastiastu, senang banget aku bisa berada lagi di tengah-tengah kehangatan ini. Jadi sekarang ini aku nggak sendiri dan kita akan menghadirkan sesuatu yang baru yang pastinya akan menjadi wawasan yang baik untuk kedepannya dan kita berharap bisa bermanfaat pasti untuk teman-teman semua. Pada penasaran kan aku sama siapa? Aku sekarang sama sosok atau sama seorang wanita, ya bisa kita bilang seorang Wonder Woman, asik. Jadi kita langsung aja ke Kak Sonia. Ya. Swastiastu, namaste, apa kabar? Kabar sehat? Sehat, terima kasih. Mungkin ini kan bukan pertama kali kita ketemu Kak ya. Yeah. Cuman akhirnya kita dipertemukan dalam satu frame yang pastinya ini akan berkembang untuk di ke depannya dan seterusnya. Setenggara Kak ya. Boleh perkenalkan ke teman-teman semua gimana sih Kakak dan siapa Kakak dan apa kesibukan Kakak akhir-akhir ini atau apa yang menjadi hobi Kakak dan lain-lain dan tentang kehidupan Kakak. Silahkan. Oke. Selamat sore semuanya. Salam kenal. Nama saya Sonia Kaur. Saya tinggal di Bali. Profesi saya sih, saya seorang single mom. Juga ada usaha di bidang kuliner di Bali. Kuliner berarti ya? Iya. Berarti kan Kakak di sini anggapnya pengusaha gitu ya? Pengusaha yang berani terjun ke dunia konten kreator nih. Iya. Nah, apa yang menjadi motivasi Kakak kok akhirnya berani untuk terjun ke dunia konten kreator? Oke. Sebenarnya ini salah satu dari dream list saya. Objektif yang ingin saya lakukan itu selalu saya tulis ya, write down ya. Nah, jadi apa yang udah teraccomplish itu saya tandain dan mesti ada beberapa dream list yang swaha segera juga bisa teraccomplish ya. Nah, jadi ini salah satu dari dream list saya yang udah bukan baru-baru ya, udah kayak mungkin 3-4 tahun yang lalu seperti gitu. Ya. Tetapi di saat itu masih ada keraguan-raguan dan saya juga masih sangat-sangat sibuk sekali juga pada saat itu dan belum menemukan kayak poin yang apa sebenarnya yang mau saya bicarain gitu. Mau mengarah kemana konten ini gitu? Benar. Dan sambil berjalan saya suka ngelihat podcast dari luar ataupun dari dalam kita sendiri juga, sehingga muncullah keyakinan kalau oke, ini harus segera kita laksanakan. Jadi makanya hari ini kita berkumpul, berjumpa menghasilkan karya. Iya, untuk podcast yang awal ini kayak begitu. Oke, jadi sebagai pembuka aku di sini menuntun di awal saja, nanti ke depannya kalian tuh bakal lihat Kak Sonia berjuang sendiri. Kita harus lihat dia di frame itu kayak mana sendiri ya. Penasaran kan kayak apa? Jadi jangan lupa di subscribe pastinya kayak nanti. Iya, harus subscribe, like, dan komen jangan lupa. Iya, kalau betul. Kalian punya, Kak tolong dong bahas tentang ini atau yang penasaran dengan India ya Kak ya. Oh iya. Kan banyak kan konteks-konteks yang gimana terhadap India, bisa kalian di kolom komentar kayak Kak Perindapan tuh segitunya nggak sih, tanya langsung ya kan? Ya, sebenarnya Perindapan itu kota suci ya. Jadi mumpung lagi dibahas masalah Perindapan, sebenarnya dia
tidak bisa kita bilang seperti kita kayak ngejuk itu sebenarnya nggak boleh, karena perindapan itu adalah tempat kelahiran dari Dewa Krishna ya. Dewa Krishna. Jadi itu menjadi kayak suatu gimmick di masyarakat kita. Betul. Seperti itu sayangnya, karena mungkin mereka kurang informasi yang ada dan dianggap itu kayak lelucon seperti gitu. Sebenarnya itu kurang baik gitu. Guys, informasi penting. Perindapan jangan buat lelucon. Ini yang buat konten-konten aneh nih di sana nih. Jangan ya guys ya. Yeah. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya Kak. Yeah. Jika Kakak mendeskripsikan diri Kakak dalam 3 kata kunci, apa saja sih yang menurut Kakak, oh ini gue banget nih gitu, dan kenapa? Oh, oke. 3 ya. 3. Mungkin saya punya 4 ya. Oke, 4. Oke. Kalau yang pasti saya fearless. Ya, saya fearless, saya tidak merasa takut kecuali sama Tuhan. Betul. Seperti gitu. Jadi untuk memulai apapun itu saya nggak punya rasa takut seperti gitu. Jadi saya fearless. Kedua, saya sangat knowledgeable. Selalu berusaha untuk memberikan ilmu yang baru kepada pemikiran saya, sehingga kita tahu apa ini yang terbaru dalam aspek hal apapun juga, seperti gitu. Terus saya independen dan confident. Terus satu lagi, friendly dong. Sangat friendly. Jadi tadi kayaknya 5 tuh kayak bukan Tidak ya? 5. Sorry ya, agak boros. Yang penting boros untuk kebaikan. Iya. Oke, kalau bicara soal latar belakang pendidikan nih Kak, dan hobi masa kecil yang tanpa disadari ternyata membentuk gaya bicara Kakak, dan yang pasti 5 tadi yang mengusung Kakak hingga akhirnya berada di titik sekarang ini. Oh, oke. Kalau hobi, saya sih dari dulu sukanya membaca sama nyanyi gitu. Kalau pas masa sekolah itu sering banget ikut lomba nyanyi. Terus sama di bidang akademis saya juga hobi karena waktu itu juga sering ikut kayak lomba cerdas cermat, terus talk show, terus debat antar sekolah. Jadi itu kebiasaan yang ada dari saya masih kecil sehingga terbawa sekarang juga. Makanya sekarang saya juga suka ikut asosiasi atau organisasi seperti gitu. Kemanusiaan, macam-macam ya. Terus sama kalau membaca itu sampai sekarang sih suka membaca. Dulu kalau membaca apa yang saya lakukan setelah selesai baca itu biasanya buku itu saya catat. Saya catat dan saya buat listnya, ada harganya gitu kan. Jadi saya sewa-sewain ke teman-teman. Tetap jiwa usaha tetap ada. Iya, waktu itu masih SD. Jadi saya sewain ke teman-teman dengan harganya itu juga udah ada ya. Pada saat itu musik nominalnya itu antara 25 sen, 75 sen waktu itu ya, 50 rupiah kayak begitu. Jadi kalau mereka telat ngembaliin tuh saya bisa ada denda, terus saya datang ke rumahnya gitu. Ya gitulah pengalaman masa kecil yang luar biasa. Itu kan kita bisa bilang termasuk ke hobi ya. Yeah. Kalau latar belakangnya Kakak sendiri mungkin dari sekolahnya di mana, terus sampai kuliah itu di mana? Oh, kalau saya sih dibesarkannya di Surabaya. Surabaya. Ya, besarkannya di Surabaya. Jadi saya sekolah dari TK sampai ke SMA itu di Surabaya. Ya, dulu juga sempat ikut cheerleader di SMA saya juga, majalah gadis ya waktu itu. Iya. Terus jadi setelah selesai SMA saya lanjut di Singapura ngambil PR. Lulus dari sana saya lanjut di Australia di Brisbane, ngambil advance diploma juga untuk manajemen dan marketing double degree seperti gitu. Banyak ya Bu? Ya, dan pada saat saya tinggal di Amerika saya sempat ngambil course untuk public notary juga, dan saya sempat bekerja di Bank of America. Ini kalau bikin CV brek nih. Banyak.
Oke, itu tadi latar belakang dan hobi kakak sehingga kakak bisa terbentuk menjadi sekarang kayak. Nah, di titik mana atau apa sih pemicu kakak akhirnya kayak kayaknya tahun ini waktunya aku mewujudkan salah satu wishlistku, yaitu menjadi seorang content creator atau ya anggaplah untuk berbagi kebaikan kepada teman-teman di luar sana. Apa pemicu kakak akhirnya tahun ini aku kerjakan? Sebenarnya yang jadi pemicunya itu karena banyak sekali hal-hal yang ingin saya sampaikan juga, baik secara saya pribadi ataupun dari teman-teman saya nantinya akan jadi bintang tamu karena mereka sangat kompeten di bidangnya. Ingin sekali saya melihat suatu positif yang bisa diambil oleh viewers saya nantinya dari podcast ini untuk hal-hal yang positif. Kita tahulah dunia ini sedang tidak baik-baik aja juga. Banyak juga hal di luar dari pemikiran kita tentang kriminal yang ada, tentang penyakit jiwa yang ada sekarang itu juga lumayan besar. Penyakit jiwa tuh bukan hanya mereka sakit jiwa ya, atau mohon maaf gila ya, tetapi mental disorder, depresi dan lain sebagainya. Jadi intinya itu supaya podcast ini bisa menjadi bantuan bagi mereka, apapun itu nanti. Siapa tahu mungkin nanti ada yang kepingin melakukan bisnis apa, tiba-tiba ada poinnya, topiknya di podcast saya, itu bisa menjadi acuan mereka. Atau mungkin lagi ada yang sedih tentang masalah apa dan topiknya muncul di podcast saya. Ya, pokoknya intinya ingin memberikan kebaikan yang lebih untuk viewer saya. Jadi lebih yang ke hal positif seperti gitu. Berarti ada kemungkinan nggak, misal nih ada salah satu viewers kakak nanti ke depannya kayak aku pengen banget curhat, aku pengen banget mungkin mencari orang tuanya mungkin lama nggak ketemu, berarti bisa dengan menghubungi admin kakak kayak, kak boleh nggak sih aku masuk ke podcast kakak, aku pengen curhat nih, aku pengen biar lega. Kan kebanyakan orang kan ingin didengarkan kayak gitu, kan ingin dianggap ada gitu. Apakah mungkin kakak berpeluang ke arah kesana juga? Oh ya, why not? Kalau misalnya nanti memang jalannya juga akan ke sana dengan berjalannya waktu, kan kita akan tahu nih seperti gimana ternyata minat masyarakat, pendengar kami, atau mungkin ada yang DM untuk request tertentu gitu. Why not? Karena kan memang tujuannya kita untuk selain mengedukasi viewers, kita juga ingin membantu mereka seperti gitu. Ya, dan itu sangat possible. Jadi sangat terbuka juga untuk hal itu ya. Betul. Teman-teman nanti depannya kalau misalnya kalian pengen curhat atau punya teman-teman yang kayak pengen dianggap, itu kan terjadi untuk tahun-tahun ini kan kita tahu dunia tuh lagi nggak baik-baik aja seperti yang Kak Sonia tadi bilang. Bisa hubungin adminnya Kak Sonia. Nanti kita cari harinya, kalian bisa mampir ke podcastnya Kak Sonia. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Sebagai pemula, apa tantangan terbesar kakak memperkenalkan karya atau konten-konten kakak kepada orang-orang dekat dulu deh? Kalau orang-orang luar, menurut aku gampang. Orang-orang terdekat gimana cara kakak meyakinkan? Saya bersyukur karena orang-orang terdekat saya sangat mensupport saya dan mereka juga tahu capability dari seorang Sonia. Asik. Nah, jadi saya sangat bersyukur karena mereka mendukung dan mereka juga sudah dengar ini udah salah satu dari keinginan saya udah lama banget. Jadi pada saat saya bilang kalau finally I'm gonna do it kayak gitu, jadi mereka yeay gitu. Support. Ya, support. Paling kan kalau untuk tantangannya adalah karena ini sesuatu yang baru bagi saya pasti akan banyak sekali belajar, mungkin dari narasi, dari poin-poin yang mau dibicarain, dari aturan kalimat atau apa, mungkin agak sedikit belepotan, but this is what I am gitu loh. Jadi kita nggak perlu fake dan just be yourself, karena poinnya itu kan bukan untuk penilaian tentang pribadi, tapi kan poinnya adalah apa yang bisa saya kasihkan dan manfaat apa yang bisa saya berikan untuk pendengar saya, viewer saya, seperti gitu. Jadi memang nggak mesti kita menjadi orang lain kayak di konten kakak ini. Kakak berharap benar-benar bisa menjadi diri sendiri, bisa berkasih sesuai dengan pikiran kakak, sesuai dengan apa yang kakak harapkan dan inginkan. Mantap. Pertanyaan selanjutnya Kak,
Ada nggak sih sosok konten kreator yang menginspirasi kakak, entah itu dari luar ataupun dari dalam sendiri? Kalau dari luar sih ada. Dari dulu banget itu saya selalu kagum dengan namanya Oprah Winfrey. Jadi pada saat saya tinggal di Amerika pun saya kayak selalu berusaha gimana caranya saya bisa ikut show-nya dia. Tapi saat itu masih belum memungkinkan. Tetapi saya sangat salut sama beliau karena apa yang beliau bicarain dan topik-topik yang beliau bawakan itu sangat out of the box. Dan untuk menjadi orang yang sukses seperti beliau, memang kita harus berpikir out of the box itu dengan menghadapi challenge yang ada. Karena saya yakin challenge-nya beliau tuh banyak sekali. Karena kan di Amerika juga tentang research itu kan masih besar ya. Apalagi beliau dari istilahnya bukan dari white person gitu, white family ya. Ya, jadi itu tantangannya beliau banyak sekali, apalagi di era itu belum sangat woman empowerment-nya tuh masih belum equality ada. Jadi saya kagum dengan kesempatan beliau untuk maju yang sangat sedikit. Tetapi beliau itu tetap gigih dan berpikirannya out of the box, cara bicaranya out of the box juga, dan sangat pintar konsepnya, hingga kalau sekarang ngelihat itu kayak 2-3 jam ngeliatin show-nya dia tuh kayak kayak sebentar aja gitu. Nggak terasa ya? Iya, nggak terasa, dan I think she is one of my inspired juga ya. Semoga suatu hari saya bisa bertemu. Kita aminkan. Iya. Itu kan dari luar ya. Yeah. Kalau di dalam aku tahu siapa, pasti Athena Fortune kan. Itu mah horor. Tetap promosi. Kalau di dalam siapa tuh Kak? Dari dalam siapa ya? Udah Athena Fortune. Ya, itu udah di okein aja. Okein aja. Ya ampun. Intinya dari luar guys. Iya. Oke Kak. Setelah itu nih Kak, memulai itu kan pasti kita merasa ada hal-hal kayak aduh gimana nih ya, oke nggak ya ke depannya, dan pastinya rasa malu nih Kak. Gimana Kakak menanggulangi perasaan itu? Kayak oke, gue siap menghadapi kamera, gue siap menghadapi ini itu segala macam, dan kita namanya menjadi content creator itu kan tidak lepas dari netizen kayak. Yeah. Dan kita harus siap dengan mulut-mulut sulit orang di luar. Yeah. Bagaimana Kakak menyingkapi hal itu? Terus terang, saya belum sampai di level itu. Jadi saya juga belum tahu seberapakah mental saya ini juga tidak akan terganggu. Tetapi yang saya yakinkan apabila tujuan saya memang untuk hal yang baik, saya rasa komentar-komentar yang negatif itu hanyalah orang-orang yang jealous, yang tidak percaya diri dan tidak berani untuk bertindak, tapi hanya bisa berbicara. Nah, jadi mungkin kita tidak terlalu harus masukin ke perasaan ya. Cuma memang saya belum tahu sampai sejauh mana nanti netizen ini bertindak atau apa, saya juga nggak tahu. Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Baik-baik aja ya guys. Iya. Kasian loh guys, baru cemplung kalian udah hujat kebangetan, nggak boleh no ya. No semesta gitu ya. Semesta. Udah cukup semesta gitu ya. Oke Kak, sebagai pemula, coba aku pengen tahu nih dari versinya Kakak, gimana cara Kakak misal cara menguatkan diri Kakak sendiri, kayak oke, aku siap menghadapi perjalanan sebagai content creator, sebagai seorang yang berkarya, itu cara Kakak menguatkan tuh bagaimana, dan mungkin bisa diaplikasikan untuk teman-teman yang memang ingin memulai, dan kayak Kakak tolong kasih arahan atau kasih semangat Kakak juga kayak buat teman-teman yang pengen kayak aku juga yang baru mulai. Itu bisa banget, karena kan tidak ada kata terlambat kayak untuk kita memulai semuanya. Iya. Mungkin gini, diyakinkan dulu aja apakah memang ini yang mau kalian lakukan, seperti gitu. Karena jangan niat itu hanya berdasarkan dari Evarua sekarang ini, orang mendadak semua menjadi content creator, semua bisa menjadi influencer, seperti begitu. Tapi kita harus melihat ke diri kita juga, apakah memang ini memang yang benar kita mau melakukan. Nah, kalau memang itu udah yakin, dibuat kayak
apa temanya ke depannya, apa yang mau disampaikan, dan sisi misinya itu juga harus jelas. Apa hanya jangan hanya sekedar berisik tapi nggak ada isinya gitu loh, hanya sekedar untuk mencari viewers tapi sebenarnya itu nggak bermutu sama sekali seperti gitu. Iya, jadi do your research untuk urusan bagaimana kita bicara nanti di depan. Ya, saya juga memulainya sekarang ini juga deg-degan ya guys. Cuma kalau kita yakin dan kita memang mau praktis, pastilah bisa, dan sering-sering aja lihat-lihat talk show atau podcast yang kalian suka. Siapa tahu dari situ kalian bisa lebih tahu, oh kayaknya gaya bicaranya seperti gini atau gimana gitu. Yang pastinya tidak keluar dari karakter kita kan? Iya, karena ya kita tetap harus menjadi diri kita ya. Jangan kita menjadi sesuatu yang berbeda hanya untuk mendapatkan kayak bukan hanya viewers tapi mendapatkan respon dari masyarakat, atensi ya. Tapi kita bukan menjadi diri kita, itu malah rugi untuk kita. Untuk kedepannya pusing tau guys kalau kita tidak menjadi diri sendiri. Kita akan pusing ke depannya, aduh ngapain lagi ya gitu. Tapi kalau kita diri sendiri kan ya enak, kayak ngalir. Oh ya, aku masak, aku ngapain, aku jadi pengusaha apa segala macam kan. Enak, lebih ngalir kalau secara konten. Nah, kalau ke depannya pasti kan kita akan menyelipkan pesan-pesan terhadap konten yang sudah berjalan. Pasti kakak udah ada angan-angan nih ke depannya nih, pesan-pesan yang akan kakak sampaikan melalui konten-konten kakak tuh apa, misalnya kayak berbagi kah atau menyemangati kah atau apa. Dan kalau nggak salah kan kakak tadi bilang suka nyanyi ya, apakah mungkin nanti mau ada channel khusus nyanyi juga, dan nyanyi itu nyanyi apa gitu? Kalau yang pasti itu harus edukatif dan meaningful seperti gitu, dan ada kelanjutannya dari impact ini apa, berkelanjutannya seperti gitu. Dan juga siapa tahu dari ini juga kita bisa collab dengan para UMKM terutama yang ada di Bali kayak begitu. Jadi saya mungkin bisa bantu juga untuk mempromoin produk-produk mereka, dan orang-orang yang tadinya belum paham ada produk tersebut mungkin lebih dapat infonya seperti gitu kan. Jadi ya tujuannya pasti meluasnya seperti gitu, dan bisa juga menjadi edukasi dalam hal banyak ya. Kita juga bisa berbicara tentang peran seorang ibu dalam rumah tangga, peran seorang ibu dalam usaha pekerjaannya seperti gitu. Jadi macam-macam. Dan kalau dibilang tadi untuk nyanyi ya, saya memang hobi nyanyi ya. Ada keinginan untuk mau bikin YouTube untuk lagu ya, ada. Jadi kalian jangan lupa 2 kali subscribe. Yang satu untuk podcast, yang satu untuk nyanyi. Nyanyi apa nih kak? Rahasia guys. Dia mau ngapain? Tunggu tanggal mainnya. Ditunggu tanggal mainnya, nanti kita akan taruh linknya kayak kalau musiknya sudah jadi. Semangat banget ini kakaknya, dan pastinya aku merasakan memang vibes yang semangat, dan kakak sangat memberikan inspirasi ke depannya untuk teman-teman semua Sungkara Kaya dengan berbagai hal yang kakak Sonia alami. Ini kan pasti akan menjadi suatu hal penguat untuk orang-orang di luar sana. Sebagai seorang ibu, terus pembisnis, dan sekarang merambah lagi konten kreator kan itu sangat tidak mudah. Cuman aku harap sih kakak bisa menjadi panutan atau nilai lebih kepada ibu-ibu di luar sana. Kan ibu-ibu pasti mikir, masa sih bisa untuk mendapatkan kayak gini gitu kan. Semua itu dimulai dari niat ya pasti. Dari niat. Kalau nggak niat nggak bisa guys. Rebak aja lu, rebak. Rebak tidak bisa mendapatkan hasil, jadi harus ada effort. Harus ada effort ya. Dan memang harus ada niat yang pastinya, dan dukungan dong Kak ya. Benar, karena dukungan itu salah satu dari basic moral support ya. Moral support itu lebih besar artinya. Support guys. Nah setelah kita nanti berjalan nih Kak ya, Sungkara kita berjalan dan gitu Pak, kalau udah oke untuk kedepannya,
1 tahun kemudian, pencapaian apa yang ingin kakak ceritakan sama aku nih? Kita ketemu lagi 1 tahun kemudian, pencapaian apa yang kakak mau ceritakan? Saya ingin orang itu bilang saya berhasil ini karena saya mendengarkan podcast Talk with Nia ini. Pencapaian dari orang lain yang sukses atau bisa orang yang tadinya lagi kesusahan apa, down apa, dan mereka bisa bangkit dari kesedihannya, dan kita ini poin-poin perubahannya itu merupakan impian saya. Itu merupakan impian saya. Jadi kedepannya kita bisa bikin apa nih? 1 tahun itu kan waktu yang lumayan lama ya. Jadi kita harus punya goals. Podcast kita ini harus bisa memberikan impact yang luar biasa besar kepada masyarakat, dan social activity apa yang bisa kita lakukan juga dari podcast kita ini, seperti gitu. Jadi kita harus bisa membuka juga empati masyarakat, karena sekarang ini empati masyarakat itu sudah hampir punah kalau menurut saya. Sayang sekali ya, kita sebagai warga negara Indonesia, kita nilai-nilai kesopanan, santun, empati itu di generasi sekarang itu sudah sangat minim, dan semoga kita bisa kembali menjadi generasi atau masyarakat yang sebelumnya, yang sangat punya empati, yang santun dan tidak mudah marah, seperti gitu ya. Ya, semoga guys. Semoga. Jadi 1 tahun ke depan nanti kita bertemu kak ya, bertemu atau kita ketemu teman-teman di luar sana. Kak, makasih ya berkat podcast. Senang sekali. Berkat podcast kakak kita bisa tumbuh menjadi. Wah, senang sekali, senang banget. Aduh, semoga itu terjadi ya. Semoga itu terjadi. Thank Karena you. semua hal baik ya, sungkar alam merestui kak ya. Iya, betul. Jadi tidak terasa kita berada di penghujung acara. Oke. Untuk Kak Sonia, dari aku pribadi tetap semangat, dan semoga apa yang Kak Sonia harapkan, apa yang Kak Sonia cita-citakan bisa satu persatu alam semesta merestui. Dan semoga apa yang menjadi kakak harapkan pada podcast kakak, pada YouTube kakak ini menjadi berkembang baik menurut apa versinya kakak, dan tetap menjadi diri sendiri. Nah kalau sudah naik jangan lupa digital guys, kita sombong lagi kita main ke depan siapa ya gitu nih, gua robohin rumahnya nih. Nah, ya. Jadi semoga kakak bisa lebih semangat lagi, karena kita menjalani sebagai konten kreator aja terkadang mau menyerah, tapi aku harap kakak tetap semangat dengan segala mimpinya kakak. Kak Sonia ini aku kenal udah lama banget dari aku di Jakarta, dan memang sangat sosialnya tinggi sekali. Sasa dulu pernah Kak Sonia bantu, aku pun banyak dibantu Kak Sonia, jadi memang dermawan sekali orangnya guys. Tapi nggak mau kelihatan gitu, kayak mbak nggak usah gini, pokoknya mau tak tag gitu kan, kayak ini makasih ya rambutnya dari buat Sasa gitu, nggak usah. Jadi memang pepatahnya itu berlaku, memberi itu baiknya tangan kiri tidak melihat, itu Kak Sonia. Jadi semoga berkembang dan merestui, dan teman-teman jangan lupa support terus Kak Sonia, karena aku yakin banyak konten-konten bermanfaat yang akan diciptakan beliau. Iya, siapa tahu nanti juga ada ide-ide masukan dari viewers, DM aja. DM, ya, komen, siapa tahu ya. bisa kita lakukan. Why not? Oke, why not yo? Iya kan? Oke, mungkin kita pamit dulu Kak ya. Baik. Terima kasih untuk semuanya. Semoga Kakak terus berada di posisi semangat dan konsisten pastinya. Pasti. Oke, kita kayaknya harus pamit Kak ya, karena habis bahannya. Jadi memang ini konsep Kak Sonia tuh obrolan santai guys, gak tegang-tegang banget, tapi memang keibuan. Gue ngerasa deket emak gue. Aduh. Karena memang keibuan sekali, jadi aku harus jaga sikap gitu ya, nggak bisa barbar. Jadi teman-teman, terima kasih untuk kalian semua. Pokoknya jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Kalau kalian punya masukan-masukan, apalagi ini kan kita baru berjalan kayak bisa langsung di drop di kolom komentar. Kalau manusiawi kita akan kerjakan, oke? Terus kalian juga jangan lupa follow Instagramnya, nanti kita akan taruh di bawah sini, dan pastinya terus support kita ya. Pokoknya kita minta support terus, karena subscribe itu gratis. Oke, akhir kata kita harus pamit ya. Kita ucap Prana Santi. Om Santi Santi Om. Bye bye.